Contohnya ini ya, praduga tak bersalah. Yang dimaksud dengan praduga tak bersalah itu adalah asas di mana seseorang dinyatakan tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah. Sedangkan untuk hukum perdata itu ada asas pacta sunt servanda, yaitu perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak, di mana berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang menyelenggarakan. Ini contoh dari asas hukum khusus. Apa-apa Mbak Waryanti. Oke, untuk contoh-contoh lainnya bisa dicari sendiri di internet ya. Mbak Siti Nur Hasanah. Oke, untuk asas hukum ada yang ditanyakan? Untuk asas-asas hukum udah jelas atau masih belum paham? Oh, sudah jelas. Saya lanjutkan ke tata hukum. Yang dimaksud dengan tata hukum itu adalah hukum yang sedang berlaku di dalam suatu negara saat ini. Modul 2. Kalau halaman saya nggak tahu Mbak, halaman berapa. Saya pakai modul saya ya, seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya ya. Yang nggak dengar siapa Mbak? Oh, oke. Mbak Kandiwawa lewat Skype ya. Oke, sip. Nanti saya share. Lanjut ke tata hukum. Yang dimaksud dengan tata hukum itu adalah hukum yang sedang berlaku di dalam suatu negara saat ini, di mana tata hukum ini bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan ketertiban umum bagi suatu masyarakat dalam suatu negara sehingga tercapai ketertiban dan ketentraman dalam negara tersebut. Mbak Julia, coba suruh ini aja, di sign out dulu terus sign in lagi, atau kalau enggak seperti Mbak Kandiwawa lewat Skype, suruh telepon saya aja, nanti saya ini. Oh, Mbak Waryanti itu Mbak Kandiwawa tuh. Mbak Waryanti, Mbak nanti kalau Mbak Julianya tolong di-add ke conversation ya, ke percakapan ya. Oke, lanjut ya. Tadi sudah ya tujuan dari tata hukum. Nah, kemudian apa? Kita lanjut ke sistem hukum di Indonesia.
Berdasarkan ini pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Indonesia itu adalah negara hukum. Ya. Nah, untuk mewujudkan negara hukum itu, maka segala penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara itu didasarkan pada hukum. Oleh karena itu, ini ada apa? Pembangunan hukum nasional itu berarti apa? Sangat dibutuhkan atau sangat mutlak diperlukan. Ya. Jadi karena kita negara hukum, berarti pembangunan hukum nasional itu perlu dilakukan. Nah, sebagai negara hukum, apa sih yang sudah kita lakukan atau hasil dari pembangunan hukum nasional Indonesia? Itu adalah telah disusunnya sumber hukum dan tata peraturan perundang-undangan RI. Ya. Jadi di sini seperti kita tahu ya, karena kita sudah negara hukum, kemudian kita ternyata sudah apa? Sudah membangun hukum nasional Indonesia. Nah, contohnya itu dari apa? Hasil dari pembangunan hukum itunya, hasil dari pembangunan hukum nasionalnya itu berupa apa? Yaitu berupa disusunnya sumber hukum dan tata peraturan perundang-undangan RI. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan? Lanjut. Nah, ini penggolongan hukum. Yang pertama, menurut sumber hukum. Yang dimaksud dengan sumber hukum itu apa? Sumber hukum itu adalah segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan sebagainya yang dipergunakan oleh suatu negara sebagai pedoman hidupnya pada masa tertentu. Contohnya, sumber hukum material. Yang dimaksud sumber hukum material itu adalah tempat dari mana materi itu diambil. Contohnya, sumber hukum yang diambil dari dari hubungan sosial. Kemudian bisa saja sumber hukum itu didapatkan dari apa? Hubungan kekuatan politik. Kemudian sumber hukum formal. Sumber hukum formal itu adalah sumber hukum atau tempat dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Contohnya itu adalah undang-undang, kemudian traktat. Nah, untuk pengertiannya ini itu akan kita pelajari berikutnya. Karena kita sudah mengetahui penggolongan hukum menurut sumber hukumnya, selanjutnya nanti traktat itu nanti ada di sini di macam-macam sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, kebiasaan hukum tidak tertulis, yaitu sumber hukum tertua atau sumber dari mana dikenal atau dapat digali sebagian dari hukum di luar undang-undang. Ya, sumber hukum tertulis itu adalah sumber hukum tertua. Kemudian yang kedua itu adalah doktrin. Yang dimaksud dengan doktrin itu